Salam olahraga sportif. Perkenalkan, nama saya Juprianto Ronaldo Barus, NIM 618-11111-001 kelas PJK reguler 7A 2018 dengan mata kuliah masas olahraga. Tugas di sini saya akan mempraktikkan masas betis kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan yang akan saya jelaskan dan yang akan saya lakukan di dalam video tersebut. Langsung saja simaklah video berikut ini. Baik, di sini saya akan mempraktikkan gerakan masas betis kaki yang akan saya lakukan yang terlebih dahulu dengan kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan. Jadi yang harus diperhatikan di dalam melakukan masas yaitu kita harus terlebih dahulu memiliki embody ataupun body lotion yang bertujuan untuk mengelapkannya ataupun mengusapkannya ke tubuh pasien. Dan yang kedua, harus ada dua anduk. Satu anduk untuk saya apabila saya keringat tidak menjatuhi ke tubuh pasien, dan yang kedua anduk khusus untuk pasien untuk mengelap betis pasien. Dan yang ketiga yang harus diperhatikan juga yaitu dua ember air. Jadi dua ember air ini bertujuan agar bisa mengelap betis pasien apabila betis pasien tersebut mengalami kotor, agar betisnya bisa bersih. Dan selanjutnya kuku tidak boleh panjang agar tidak melukai pasien, dan tidak boleh menggunakan aksesoris agar pasien tersebut juga tidak merasa terganggu ataupun tidak merasa risih. Dan tidak boleh menggunakan kuku, tidak boleh panjang, tidak boleh menggunakan jam tangan, tidak boleh menggunakan cincin, kalung, anting, dan lain sebagainya. Baik, langkah pertama yang harus saya lakukan dengan memasas kaki pasien tersebut yaitu dengan cara saya terlebih dahulu mencuci tangan saya. Yaitu terlebih dahulu mencuci tangan saya sebelum bersentuhan langsung dengan pasien. Selanjutnya yaitu saya mengambil anduk dan mengelapkannya ke betis pasien. Baik, selanjutnya yaitu saya mengambil embody ataupun body lotion yang bertujuan untuk mengusapkannya ke tubuh pasien. Saya mengambil embody secukupnya seperti ini, lalu saya mengoleskannya ke tangan saya dan mengusapkannya ke betis pasien dengan kaki sebelah kiri seperti ini. Lalu setelah saya mengusapkannya ke betis pasien, saya menggunakan teknik manipulasi yang pertama yaitu teknik manipulasi effleurase. Teknik manipulasi effleurase adalah teknik gerakan yang dilakukan dengan menggunakan jari dengan gerakan yang lurus dari bawah ke atas dengan tidak putus-putus agar kontraksi ototnya dapat berjalan dengan baik. Dengan teknik effleurase yang pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan cara mengusapkannya ke tubuh pasien seperti ini gerakannya dengan menggunakan kedua tangan saya dengan 15 kali pengulangan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.
setelah saya menggunakan teknik effleurase dengan menggunakan kedua tangan saya, maka saya menggunakan teknik effleurase yang kedua, yaitu dengan menggunakan satu tangan. Gerakannya seperti ini. Satu tangan saya menyentuh di ujung betis dan saya mengusapkannya dari bawah ke atas. Seperti ini gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan gerakan manipulasi yang kedua yaitu gerakan petrisase. Gerakan petrisase adalah gerakan yang dilakukan dengan cara memincit ataupun menekan di daerah betis yang akan saya lakukan. Dengan teknik gerakan masas yang akan saya lakukan, yaitu gerakannya seperti ini. Saya kembali mengambil embody, mengusapkannya ke telapak tangan saya, lalu mengusapkannya ke betis pasien, yaitu gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gerakan tersebut sama seperti gerakan yang yaitu seperti gerakan yang tarik tekan, yaitu seperti ini: tarik, lemaskan, tekan, tarik, lemaskan, tekan. Kedua tangan bekerja. Dan gerakan di dalam manipulasi kedua yaitu gerakan petrisase, yaitu ada gerakan seperti memijit ataupun memencet di daerah betis dari telapak kaki ke daerah betis. Seperti ini gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, daerah tengah ya, 12, 13, 14, 15. Gerakan manipulasi yang ketiga yaitu gerakan tapotemen ataupun tapotemen. Itu gerakannya seperti gerakan menggetarkan ataupun melakukan gerakan seperti cepat di daerah betis yang akan saya lakukan di daerah kaki sebelah kiri. Yaitu gerakannya seperti ini. Akan tetapi yang harus diperhatikan yaitu jari kelingking yang menyentuh betis. Dan ketika pada saat melakukan gerakan tapotemen, gerakan yang dilakukan yaitu telapak tangan, bukan kedua tangan ini dari tangan bagian atas dengan tangan bagian bawah, tidak seperti ini. Akan tetapi telapak tangannya yang bekerja seperti ini. Baik, gerakannya akan saya praktekkan. Seperti ini gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Baik, gerakan manipulasi yang keempat yang akan saya praktekkan yaitu gerakan shaking. Gerakan yang dilakukan di daerah betis yang bertujuan dengan cara menggetarkan di daerah betis pasien tersebut. Yaitu gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bisa juga diangkat kakinya 45 derajat, tangan kanan memegang telapak kaki dan tangan kiri menggetarkan ataupun men-shakingkan gerakan di daerah betis. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baik, masuk ke gerakan manipulasi yang kelima, yaitu gerakan effleurase. Gerakan effleurase adalah gerakan yang dilakukan dengan gerakan yang tidak putus-putus dari bawah kaki ke kaki bagian atas, yaitu gerakannya seperti ini. Akan tetapi gerakannya itu gerakan yang lambat, tidak sama seperti gerakan yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baik, gerakan manipulasi dari manipulasi pertama sampai ke manipulasi yang kelima sudah saya lakukan, dan gerakan selanjutnya yaitu membersih kaki pasien, yaitu terkhususnya betis kaki sebelah kiri. Membersihinya dengan menggunakan handuk yang sudah dibasahi dengan menggunakan air. Baik, kaki sebelah kiri sudah selesai saya lakukan. Dilanjut dengan betis kaki sebelah kanan, yaitu membersihi betis kaki sebelah kanan dengan menggunakan air yang sudah dibasahi dengan handuk. Baik, selanjutnya saya mengambil body lotion ataupun embody secukupnya yang dituangkan ke telapak tangan saya dan diusapkan ke betis kaki sebelah kanan. Diusapkan secukupnya. Setelah itu dioleskan secara keseluruhan. Gerakan manipulasi yang pertama yang akan saya lakukan yaitu gerakan effleurase. Gerakan effleurase adalah gerakan yang dilakukan dengan cara gerakan yang tidak putus-putus. Artinya yaitu gerakan yang dilakukan dari bawah ke atas agar kontraksi ototnya dapat berjalan dengan baik. Yaitu gerakannya seperti ini dengan menggunakan kedua tangan. 1, diambil sisi tengahnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan gerakan manipulasi yang pertama, gerakan efturase, dilakukan dengan menggunakan satu tangan, yaitu gerakannya seperti ini. Satu tangan saya memegang di daerah lutut pasien, dan gerakan sebelah kanan tangan saya yang dilakukan ke daerah betis pasien. Seperti ini gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan dilanjutkan dengan gerakan yang kedua, yaitu gerakan petrisase. Gerakan petrisase adalah gerakan yang dilakukan dengan seperti memijit ataupun memencet di daerah betis pasien, yaitu gerakannya seperti ini. 1, saya mengambil body lotion, diusapkan ke telapak tangan saya dan diusapkan ke daerah betis pasien. Diusapkan secukupnya. Masuk ke gerakan manipulasi yang kedua, yaitu gerakan petrisase. Seperti ini gerakannya. 1, tarik tekan, tarik tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Masuk ke gerakan manipulasi yang kedua, masih petrisase, yaitu dengan memijit di daerah betis pasien, sejajar di tengah betis pasien. Yaitu gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dilanjut dengan gerakan manipulasi yang ketiga, yaitu gerakan tapoteman. Gerakan tapoteman adalah gerakan seperti mencincang ataupun menyentuh bagian betis pasien dengan menggunakan jari kelingking, seperti gerakan cepat. Yaitu gerakannya seperti ini. 1, dari bawah ke atas. 2, 3, 4, 5, telapak tangan yang bekerja. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dilanjut dengan gerakan yang keempat, yaitu gerakan shaking. Gerakan yang dilakukan seperti menggetarkan bagian betis di daerah telapak ataupun di daerah betis pasien, yaitu gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bisa juga dilakukan dengan gerakan yang kedua, yaitu mengambil telapak kaki pasien sebelah kanan dengan ukuran 45 derajat dan mengguncangkannya. Gerakan shaking 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. Tujuannya agar kontraksi otot di daerah betis dapat berjalan dengan baik. Dilanjut dengan gerakan yang kelima, yaitu penutup gerakan effleurase. Gerakan yang dilakukan dengan tidak putus-putus, akan tetapi gerakannya berbeda seperti gerakan effleurase yang pertama. Perbedaannya yaitu gerakan effleurase pertama yaitu gerakannya cepat, dan apabila gerakan yang effleurase yang kedua yaitu gerakannya agak lambat. Seperti ini gerakannya, ditarik dari telapak kaki ke betis sebelah atas. 1, agak lambat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baik, gerakan manipulasi pertama sampai gerakan manipulasi yang kelima sudah saya lakukan. Dan mencuci ataupun mengelap kembali kaki pasien yang telah saya masas di kaki sebelah kanan. Saya mengelap betis kaki sebelah kanan dengan menggunakan handuk yang sudah dibasahi air. Tujuannya agar body lotion ataupun embody yang sudah saya lakukan dan sudah saya usapkan di kaki betis sebelah kanan dapat bersih kembali. Baik, setelah itu saya mencuci kembali tangan saya dan gerakan yang sudah saya lakukan yaitu ada gerakan 5 yang sudah saya lakukan di daerah betis, kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan. Yang pertama, gerakan effleurase. Gerakan yang dilakukan dengan tidak putus-putus dan gerakannya itu seperti lurus dan bersentuhan dengan menggunakan jari. Yang kedua yaitu gerakan petrisase. Gerakan yang dilakukan seperti memijit ataupun menekan di daerah betis yang sudah saya lakukan. Dan yang ketiga yaitu adalah gerakan tapotemen ataupun tapotemen, yaitu gerakan seperti memukul ataupun seperti mencincang di daerah betis pasien yang sudah saya lakukan. Dan gerakan yang keempat yaitu gerakan shaking. Gerakan yang dilakukan seperti gerakan menggetar agar kontraksi otot yang sudah saya lakukan pada saat bersentuhan dengan pasien dapat berjalan dengan baik dan kontraksi ototnya dapat kembali stabil. Dan gerakan manipulasi yang kelima yaitu gerakan effleurase, yaitu gerakan yang dilakukan sama seperti gerakan pertama, akan tetapi gerakannya agak lambat, berbeda dengan gerakan effleurase yang pertama. Baik, demikianlah video dari saya. Terima kasih. Demikianlah hasil pemaparan tugas video yang telah saya jelaskan, yaitu masas di daerah betis kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan yang telah saya jelaskan di dalam video tersebut. Apabila ada tutur kata ataupun kesalahan di dalam video tersebut, saya minta maaf. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga sportif.